Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Asep Dedi SSIMM selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas binomial. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Abdul Aziz sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri. Di sini ada Tasya Amelia, ada Sophie Mahalami, dan Jerry Kresna. Distribusi probabilitas binomial adalah dalam statistika dan probabilitas, distribusi probabilitas binomial adalah salah satu distribusi probabilitas diskrit yang paling umum digunakan. Distribusi ini menggambarkan probabilitas sukses dan sejumlah percobaan independen. Dengan setiap percobaan memiliki dua hasil yang memungkinkan sukses dan gagal. Distribusi binomial digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu kedokteran, ilmu komputer, ilmu sosial, dan banyak lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, definisi distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang menghitung probabilitas mendapatkan sejumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen, di mana setiap percobaan memiliki dua hasil yang mungkin sukses atau gagal. Setiap percobaan memiliki probabilitas sukses yang sama yang dilambangkan dengan P, dan probabilitas gagal adalah satu strip P yang dilambangkan dengan Q. Contohnya, misalnya kita melempar koin 4 kali dan kita ingin mengetahui probabilitas mendapatkan tepat dua sisi kepala. Maka kita akan menggunakan distribusi binomial. Dalam kasus ini, jumlah percobaan adalah 4 dalam kurung N sama dengan 4. Probabilitas sukses mendapatkan sisi kepala adalah 0,5 dalam kurung P sama dengan 0,5. Dan probabilitas gagal mendapatkan sisi ekor adalah 0,5 dalam kurung Q sama dengan 0,5. Nah, untuk rumusnya, rumus distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas mendapatkan sejumlah keberhasilan tertentu dalam sejumlah percobaan independen. Rumus ini melibatkan kombinasi probabilitas sukses dan probabilitas gagal. Aplikasinya, distribusi binomial banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu kedokteran, contohnya probabilitas keberhasilan pengobatan. Untuk ilmu komputer, contohnya probabilitas kesalahan dalam program. Dan ilmu sosial, contohnya probabilitas keberhasilan kampanye pemasaran, dan banyak lagi. 3. Selanjutnya ada karakteristik distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari distribusi probabilitas lainnya. Yang pertama, jumlah percobaan tetap. Distribusi binomial memerlukan jumlah percobaan yang tetap yang dilambangkan dengan M. Lalu, percobaan independen. Setiap percobaan dalam distribusi binomial harus independen dari percobaan lainnya. Artinya, hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Selanjutnya, ada dua hasil yang memungkinkan. Setiap percobaan dalam distribusi binomial hanya memiliki dua hasil yang mungkin, sukses atau gagal. Probabilitas sukses dilambangkan dengan P, dan probabilitas gagal dilambangkan dengan Q. Dalam kurung, Q sama dengan 1 strip P. Selanjutnya ada rumus distribusi binomial. Rumus distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas mendapatkan sejumlah keberhasilan tertentu dalam sejumlah percobaan independen. Rumus ini adalah P dalam kurung X sama dengan K sama dengan N C K dalam kurung kali P bagi K kali I bagi dalam kurung N kurang K, di mana P dalam kurung X sama dengan K adalah probabilitas mendapatkan tempat keberhasilan dalam N percobaan. NCK adalah kombinasi dari N percobaan yang diambil K percobaan pada satu waktu. P adalah probabilitas sukses dalam satu percobaan. Q adalah probabilitas gagal dalam satu percobaan dalam kurung Q sama kurang 1 sama dengan P tutup kurung. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan produksi bola lampu. Dari pengalaman diketahui bahwa 10% dari bola lampu yang produksi memiliki cacat. Jika dikirim 20 bola lampu secara acak, berapakah probabilitas bahwa tepat 2 bola lampu yang memiliki cacat? N sama dengan 20 jumlah percobaan, P sama dengan 0,1 probabilitas sukses yaitu bola lampu cacat. Q sama dengan 0,9 probabilitas gagal yaitu bola lampu tidak cacat. K sama dengan 2 jumlah keberhasilan yaitu 2 bola lampu cacat. Menggunakan rumus distribusi binomial kita
dapat menghitung probabilitas P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 20 C2 kali 0,1 bagi 2 kali 0,9 bagi 18. P dalam kurung X sama dengan 2 bagi sama dengan hasilnya adalah 0,285. Jadi probabilitas bahwa tepat dua bola lampu yang memiliki cacat dalam sampel 20 bola lampu adalah sekitar 0,285 atau 28,5%. Selanjutnya ada perhitungan peluang. Untuk menghitung peluang menggunakan distribusi binomial, kita dapat menggunakan tabel distribusi binomial, kalkulator distribusi binomial, atau rumus distribusi binomial. Tabel distribusi binomial menyediakan probabilitas untuk berbagai nilai K, N, dan P. Kalkulator distribusi binomial adalah alat yang mudah digunakan yang menghitung probabilitas berdasarkan input yang diberikan. Rumus distribusi binomial dapat digunakan untuk menghitung probabilitas secara manual. Langkah pertama, tentukan jumlah percobaan dalam kurung N, probabilitas sukses dalam kurung P, dan probabilitas gagal dalam kurung Q. Langkah kedua, tentukan jumlah keberhasilan dalam kurung K yang ingin Anda hitung probabilitasnya. Yang ketiga, gunakan rumus distribusi binomial untuk menghitung probabilitas P dalam kurung X sama dengan K. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Setelah menghitung probabilitas menggunakan distribusi binomial, penting untuk menginterpretasikan hasil dengan benar. Probabilitas yang dihitung menunjukkan kemungkinan mendapatkan sejumlah keberhasilan tertentu dalam sejumlah percobaan independen. Hasil ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi probabilistik. Misalnya, jika probabilitas mendapatkan tepat 2 bola lampu cacat dalam sampel 20 bola lampu adalah 28,5%. Ini berarti bahwa jika kita mengulang proses memilih 20 bola lampu secara acak berkali-kali, kita akan mendapatkan tepat 2 bola lampu cacat sekitar 28,5% dari waktu. Baik, untuk kegunaan distribusi binomial memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu kedokteran, ilmu komputer, ilmu sosial, dan manufaktur. Nah, untuk ilmu kedokteran, untuk menghitung probabilitas keberhasilan pengobatan atau probabilitas terjadinya efek samping. Lalu, untuk ilmu komputer, untuk menghitung probabilitas kesalahan dalam program komputer. Selanjutnya, ilmu sosial, untuk menghitung probabilitas keberhasilan kampanye pemasaran atau probabilitas terjadinya peristiwa politik. Selanjutnya, manufaktur itu untuk menghitung probabilitas produk yang cacat dalam produksi. Baik, di sini selanjutnya ada asumsi distribusi binomial. Distribusi binomial didasarkan pada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar distribusi ini dapat diterapkan dengan tepat. Asumsi-asumsi ini adalah jumlah percobaan harus tetap, setiap percobaan harus independen, dan percobaan lainnya. Setiap percobaan harus memiliki dua hasil yang mungkin, sukses atau gagal. Terus yang selanjutnya ada probabilitas sukses harus sama untuk setiap percobaan. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka distribusi binomial mungkin tidak memberikan hasil yang akurat. Oleh karena itu, penting untuk membaca asumsi-asumsi ini sebelum menggunakan distribusi binomial. Baik, dapat disimpulkan, distribusi probabilitas binomial adalah alat yang mampu dalam statistika dan probabilitas yang mungkin kita untuk menghitung probabilitas sejumlah keberhasilan tertentu dalam sejumlah percobaan independen. Distribusi ini memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang dan pemahaman yang baik tentang asumsi dan karakteristiknya. Sangat penting untuk penerapannya yang tepat. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat menggunakan distribusi binomial untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menginterpretasikan dengan yang lebih akurat. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.